Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 301K. Melihat kemunculan Thomas Kin, Vivin langsung merasa hatinya terasa hangat, dia seakan melihat sebuah harapan. Robi Zhao dan kedua kawanannya saling bertatapan. Setelah melepaskan Vivin, mereka langsung menyerang Thomas Kin. Robi Zhao bertiga dan ada obeng di tangan mereka. Thomas Kin hanya sendirian, jadi tidak ada alasan untuk takut padanya. Cari mati. Thomas Kin tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya. Bang! Tubuh Robi Zhao langsung terbang sejauh 10 meter, tidak ada gaya-gayaan, tidak ada gerakan yang keren, hanya tendangan biasa. Robi Zhao langsung memuntahkan darah ke udara. Dia langsung pingsan seketika. Thomas Kin juga tidak segan-segan kepada dua orang yang tersisa, dia menendang mereka satu persatu. Mereka berdua terbang keluar, lalu menabrak mobil BMW dan langsung menghancurkan jendela BMW. Organ dalam mereka sepertinya terguncang hebat, darah keluar dari sudut bibir mereka, dan mereka semua langsung pingsan. Vivin terbaring di lantai dalam keadaan bingung. Kemunculan Thomas Kin seperti dewa yang turun ke dunia, kecepatannya sangat cepat, 3 orang yang barusan masih mengancam hidupnya semuanya pingsan dalam sekejap mata. Ini, apakah dia Thomas Kin? Melihat Vivin terbaring di lantai tanpa berbusana, Thomas Kin bergegas menghampirinya dan membantunya berdiri. Kamu tidak apa-apa kan? Melihat mata Thomas Kin yang penuh dengan kekhawatiran, tiba-tiba, rasa bersalah dan kesedihan menyelimuti hatinya lalu air matanya pun mengalir. Vivin memeluk Thomas Kin sambil terisak-isak. Kak. Setelah beberapa saat, Vivin sudah jauh lebih tenang. Dia melepaskan pelukannya lalu menatap Thomas Kin dengan malu. Maaf, sebelumnya aku salah. Tentu saja Thomas Kin tidak akan benar-benar marah kepadanya. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja, ayo kita pulang. Thomas Kin langsung melemparkan 3 orang itu ke dalam BMW, lalu membawa Vivin kembali ke mobil Weston Meng. Bagaimana dengan mereka bertiga? Weston Meng akan menanganinya. Tadinya, Thomas Kin ingin membunuh ketiga orang ini, tetapi hal ini tidak terlalu pantas dilakukan di hadapan Vivin, jadi dia membiarkan mereka hidup. Dia yakin Weston Meng akan menanganinya dengan baik. Setelah masuk ke dalam mobil, Vivin yang masih trauma merapikan pakaiannya. Untung saja, Thomas Kin muncul tepat waktu. Hei, jam tangan ini sangat mahal kan? Sebenarnya Vivin sudah tahu harganya, tapi dia ingin berterima kasih secara langsung kepada Thomas Kin. Bagaimanapun, ini adalah hadiah paling berharga yang pernah dia terima. Dan dia sangat penasaran jam tangan ini bisa mengirim sinyal di tempat seperti ini. Ponselnya adalah ponsel 5G, tapi sama sekali tidak ada sinyal di gunung ini. Thomas Kin berkata, lumayan. Harganya memang mahal. Tapi berguna untuk menyelamatkan hidup. Arlojimu sudah dimodifikasi oleh angkatan militer. Jadi akan memiliki sinyal di seluruh penjuru dunia dan penentuan lokasinya juga tepat. Kalau tidak, siapa yang bisa menemukanmu di hutan belantara seperti ini? Oh, Vivin tiba-tiba merasa Thomas Kin sangat berbeda dengan Thomas Kin yang dia kenal sebelumnya. Dia bahkan memiliki kenalan di angkatan militer. Orang yang bisa membantu memodifikasi jam berteknologi tinggi seperti ini pasti bukan tentara biasa. Pasti tentara yang hebat yang bisa melakukan hal ini. Dulu dia selalu mengira Thomas Kin tidak punya koneksi, sekarang sepertinya dia terlalu meremehkannya. Kamu masih mau pergi ke Bohemia? Vivin menggelengkan kepalanya, saat ini dia tidak mood lagi, dia hanya ingin pulang. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 302 darurat. Ketika tiba di rumah,
Vivin mengenakan jaket Thomas Kin agar tidak ketahuan ibunya. Kejadian ini sangat mengerikan, jadi lebih baik tidak memberitahunya, agar dia tidak khawatir lagi. Vivin, kenapa kamu kembali secepat ini? Bukankah kamu pergi ke pesta ulang tahun? Vivin segera masuk ke kamarnya, lalu dia berkata sambil mengganti pakaiannya. Acaranya sudah selesai, malam ini aku mau makan di rumah. Masak lebih banyak, kakak sepupu juga akan makan di rumah. Ernie Tang terdiam sejenak. Vivin salah makan obat. Sepertinya ini pertama kalinya dia memanggil Thomas Kin kakak sepupu. Ernie Tang melirik Thomas Kin. Thomas Kin mengangkat bahunya, sebagai tanda dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ernie Tang tersenyum, tidak peduli bagaimanapun, dia juga senang Vivin bisa bersikap lebih baik terhadap Thomas Kin. Baik, malam ini kita makan bersama. Malam ini adalah makan malam paling menyenangkan di rumah tante kedua. Tante kedua memasak satu meja penuh hidangan lezat, pekerjaan suami tante kedua juga sangat lancar. Malam ini dia dan Thomas Kin minum beberapa gelas. Sikap Vivin terhadap Thomas Kin juga sudah semakin baik, dia bahkan mengambilkan sayur untuk Thomas Kin. Hal ini benar-benar mengagetkan semua orang. Saat mereka sedang makan dengan gembira, tiba-tiba Vivin mendapatkan telepon. Dia mengerutkan keningnya, lalu bergegas mengganti pakaian. Ada apa Vivin? Sudah selarut ini kamu mau pergi kemana? Ada pasien di UGD, aku harus pergi. Dokter memang begini, setiap kali ada pasien mereka harus pergi bekerja. Ernie Tang dan suaminya sudah terbiasa. Aku akan pergi denganmu. Ini sudah larut, dan Vivin adalah seorang wanita, berkeliaran malam-malam sangat berbahaya. Saat mengingat kejadian hari ini Vivin yang masih trauma juga mengangguk, Thomas Kin pergi dengannya membuatnya merasa lebih aman. Tak lama, mereka tiba di rumah sakit. Vivin bergegas menganti jubah putihnya dan pergi ke UGD. Dia melihat seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun berbaring di atas ranjang rumah sakit sambil memegangi perutnya. Dia terlihat kesakitan dan orang tuanya yang berdiri di samping terlihat sangat cemas. Dokter. Dokter sudah datang, bagus sekali, cepat tolong putriku. Vivin mengerutkan keningnya, anak kalian sakit, kenapa kalian pergi ke departemen penyakit dalam seharusnya kalian pergi ke departemen pediatri. Vivin adalah spesialis penyakit dalam. Ada perbedaan yang besar antara dokter di setiap departemen, masing-masing memiliki spesialisasi yang berbeda, meskipun prinsipnya sama, tapi perbedaannya masih sangat besar. Gadis kecil ini baru berumur 4 atau 5 tahun, kalau dia sakit dia harus mencari dokter spesialis anak. Ayah pasien berkata dengan cemas, apanya spesialis penyakit dalam dan spesialis anak? Bukankah kalian sama-sama dokter? Kenapa kamu tidak bisa memeriksa putriku? Ini masalah hidup dan mati. Vivin mengerutkan keningnya, kondisi gadis kecil ini memang sangat serius, kalau tidak diselamatkan, nyawanya mungkin akan berada dalam bahaya. Baik, aku akan memeriksanya terlebih dahulu, kalian cepat panggil tabib Li dari Departemen Pediatri, suruh dia datang kemari. Vivin memakai stetoskop dan mulai memeriksa gadis kecil itu. Untungnya, gadis kecil itu memiliki masalah penyakit dalam, jadi Vivin bisa melakukan beberapa tindakan pertolongan pertama. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, Vivin bertanya, apakah barusan anak ini makan sesuatu yang aneh? Apa yang kamu maksud, sesuatu yang aneh? Dia hanya makan makanan rumah dan makanan ringan, apanya yang aneh? Ayah anak itu berkata dengan marah. Vivin mengerutkan kening, kalau tidak ada ya sudah, kenapa kamu emosi? Selesai berbicara, dia kembali memeriksa anak itu. Setelah beberapa saat, Vivin berkata, anak ini mungkin mengalami nyeri perut, aku curiga dia keracunan makanan, kita cuci usus dulu. Selesai berbicara, Vivin mulai mempersiapkan prosedur cuci usus. Thomas Kin mengerutkan kening dan berkata,
Jangan cuci usus dulu, anak ini masih terlalu kecil. Cuci usus bisa gampang menimbulkan efek samping. Aku lihat dia tidak seperti keracunan makanan. Vivin mengerutkan keningnya. Kalau tidak mengerti jangan sembarangan bicara. Bersambung.